Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Dwi Pradipa dari Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan akuntansi kelas 1 PKD 1 nomor absen 08. Jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana sih cara menggunakan rumus VLOOKUP, bagaimana sih menggunakan rumus VLOOKUP, bagaimana sih cara menggunakan rumus if ganda, sum if, bagaimana sih cara mencari masa kerja dan lain sebagainya. Oke, di sini saya memiliki data laporan gaji karyawan PT Agung Jaya Surakarta, yang dimana di sini ada nama karyawan, kode pegawai, tanggal masuk, jenis kelamin. Nah, di sini kita akan mencari mulai dari kolom masa kerja hingga kolom jabatan. Tidak itu saja, kita juga mencari jumlah dari perbagian dengan menggunakan rumus-rumus yang tadi saya sebutkan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita harus mencari masa kerja terlebih dahulu. Di sini ketentuannya, nama masa kerja diperoleh dari selisih tanggal masuk dengan tanggal laporan dihitung dalam tahun. Nah, untuk masa kerja di sini kita menggunakan rumus Bierstadt. Nah, rumus Bierstadt ini adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari selisih tahun antara dua tanggal. Biasanya rumus ini tuh akurat gitu. Lalu langsung saja saya praktekkan. Itu sama dengan kita ketik lalu buka kurung. Nah, di sini ada start date. Untuk start date di sini diperlukan untuk tanggal masuk. Nah, karena di sini di bagian ini tanggal masuk begitu tanggal 2, maka kita kasih tanggal 2 April di sini. Kalau kita ketik koma, lalu di sini ada end date. Untuk end date di sini maksudnya itu tanggal laporannya. Kita klik tanggal laporan di sini. Nah, karena ketentuannya mencari masa kerja itu sama, yaitu dari selisih tanggal masuk dengan tanggal laporan, maka di sini tanggal laporannya kita ketik dengan menambahkan dolar. Lalu kita beri koma. Nah, di sini ada basic. Untuk basic di sini itu opsional, ada pilihan tergantung kebutuhan aja gitu. Biasanya basic di sini digunakan untuk menentukan tahun dalam pecahan gitu. Karena di sini kita mencari tahun saja, maka kita menggunakan 0. Lalu kita tutup kurung. Nah, agar tidak capek mengetik rumus satu-satu ke bawah, maka kita tarik saja rumusnya ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, ini secara tidak langsung rumusnya itu akan sama dari atas sampai bawah. Oke, lanjut ke kolom yang selanjutnya, yaitu kolom golongan. Untuk golongan di sini ketentuannya diperoleh dari lama masa kerja bila masa kerja lebih dari 17 tahun. Lalu juga golongan C, maksudnya mungkin ini. Bila masa kerja lebih dari 17 tahun, maka dia termasuk golongan C. Bila masa kerjanya lebih dari 9 tahun, maka dia termasuk golongan B. Dan bila masa kerjanya sama dengan 9 tahun, maka dia termasuk golongan A. Nah, ini kita menggunakan rumus if ganda. Kita ketik, yaitu sama dengan if, kita kurung, kita masa kerjanya. Tadi kan jika masa kerja lebih dari 17 tahun, maka dia termasuk golongan C. Maka kita ketik lebih dari sama dengan 17, titik koma, tanda petik, kita kategorikan C, lalu tanda petik lagi. Mengapa kita di sini menggunakan tanda petik? Tanda petik 2 pada Excel ini digunakan sebagai tanda untuk kata yang di luar rumus gitu. Biasanya digunakan sebagai kriteria. Kalau angka itu tidak menggunakan tanda petik, hanya huruf atau kata saja. Lanjut kita tutup koma. Nah, karena kriteria masih ada, maka kita akan tulis lagi. Tadi jika masa kerja lebih dari 9 tahun, jika saya ubah 9, lalu di sini kita ubah menjadi golongan B. Lanjut kita ketik lagi, dan di sini juga masa kerja sama dengan 9 tahun. Nah, berarti di sini akan ada besar dari tahun, di sini sama dengan 9, sama dengan 9, lalu di sini kita bagi A. Nah, karena tidak ada kriteria lagi, maka kita tutup kurung.
Lanjut kita tarik ke bawah. Nah, untuk kolom bagian sudah selesai, lanjut kita ke kolom bagian. Nah, untuk kolom bagian dan jabatan ini rumusnya sama. Kenapa sama? Karena kita lihat di sini ketentuannya. Bagian diperoleh berdasarkan tabel bagian. Nah, karena tabel bagian ini berbentuk horizontal, maka kita menggunakan VLOOKUP. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih VLOOKUP atau VLOOKUP itu. VLOOKUP atau VLOOKUP itu adalah rumus Excel untuk mencari sebuah data secara vertikal atau horizontal berdasarkan satu informasi yang dipakai untuk mencari data di tabel lain gitu. Jadi kalau VLOOKUP sendiri itu buat tabel atau data yang berbentuk vertikal, itu untuk VLOOKUP. Contohnya vertikal itu seperti ini. Jadi datanya itu menurun ke bawah. Sedangkan untuk VLOOKUP itu buat tabel data yang bentuknya tuh ke samping. Contohnya seperti ini. Ini ke samping, datanya tuh ke samping gitu. Oke, langsung saja untuk kolom bagian. Kita ketik itu sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, untuk kolom bagian di sini kan di tabel bagian ini kan ada kode pegawai PR, KU, AD, PM, GD. Nah, karena kita di sini pengen mencari dia termasuk bagian apa, kita lihat di sini kode pegawainya. Karena di sini kode pegawai pada kolom bagian itu dia berada di sebelah kiri, gitu, sebelah bagian depan, maka kita di sini ketik left itu artinya kiri. Lalu buka kurung, apa yang mau kita cari itu kita klik, lalu titik koma, lalu di sini kita ketik 2. Kenapa kita ketik 2? Karena di sini kita hanya mencari 2 huruf saja. Oke, lalu titik kurung, lalu kita ketik sama dengan, kita ketik titik koma, lalu di sini ada tabel align. Tabel align ini maksudnya tabel bagian ini. Kita blok saja, lalu kita kunci, lalu kita titik koma, dan ada di sini row index 6. Row index 6-nya ini kita lihat karena kita di sini ingin mencari tabel bagian, maka kita lihat di sini bagian itu berada di posisi mana sih gitu, di tabel bagian mana sih, karena ini berada di tabel bagian kedua, maka kita klik 2 titik koma, dan di sini ada range lookup, ada true dan ada false gitu. Nah, kita bisa memasukkan true atau angka 0 gitu. Biasanya untuk true itu hasilnya tuh biasanya tuh dalam bentuk perkiraan, sedangkan kalau misalnya false tuh hasilnya tuh pasti gitu. Berhubung kita ingin mencari hasil pasti, maka kita ketik di sini false. Lalu tutup kurung, enter. Nah, sudah ketemu, lanjut kita mau ke bawah. Lanjut untuk ke kolom jabatan. Itu jabatan sebenarnya sama, rumusnya yaitu VLOOKUP buka kurung. Nah, karena di sini kita mencari jabatan, kita lihat dulu nih kode pegawai jabatan apa. Nah, ternyata kode pegawai jabatan itu MJ dan ST. Kita lihat di kode pegawai di sini. Nah, ternyata MJ dan ST ini berada di sebelah kanan atau di bagian belakang. Maka kita ini ketik right, buka kurung, kita klik bagian yang mau kita cari, titik koma. Karena kita mencari 2 huruf saja, maka kita ketik 2, tutup kurung, titik koma lagi, dan tabel align-nya itu tabel yang ini, tabel jabatan. Nah, terus jangan lupa untuk kita lock, lalu titik koma. Nah, kita lihat di sini kan ada row index 6. Kita lihat jabatan ini posisinya di tabel keberapa sih gitu. Kita lihat karena ini di tabel kedua, maka kita ketik 2, ketik lagi lalu tidak ada, karena tidak ketemu lagi, kita tutup kurung, lanjut kita blok ke bawah. Oke, untuk bagian dari jabatan sudah selesai. Lanjut kita ke gaji pokok. Kita lihat ketentuannya. Gaji pokok dan tunjangan keuangan diperoleh berdasarkan tabel gaji. Kita lihat tabel gajinya dia berbentuk apa. Karena tabel gajinya berbentuk vertikal, yaitu ke bawah, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja kita ketik di sini VLOOKUP buka kurung. Nah, untuk layout value-nya
pokok dan tunjangannya berbeda. Maka di sini ketentuannya lengkap realnya itu berarti golongan. Kita klik kolom bagian golongan, lanjut titik koma, dan di sini ada tabel lainnya. Nah, tabel lainnya itu maksudnya tabel gajinya kita blok, lalu kita kunci titik koma dan call index. Nah, karena di sini kita ingin mencari gaji pokok, kita lihat di sini tabel gaji pokok itu di posisi keberapa sih? Nah, ternyata dia ada di posisi kedua. Kita ketik 2 titik koma call titik kurung enter. Nah, untuk gaji pokoknya sudah, lanjut kita ke bawah. Nah, lanjut untuk tunjangan rumusnya juga sama, yaitu sama dengan lookup buka kurung, lookup value-nya itu golongan, tabel online-nya yaitu tabel gajinya tersebut. Jangan lupa untuk kita kunci titik koma lagi call indexnya. Nah, karena kita ingin mencari tunjangan golongan, maka kita lihat di sini tunjangan golongan itu termasuk kolom keberapa. Karena ini kolom ketiga, maka kita ketik 3 titik koma call titik kurung enter. Nah, sudah ketemu, nanti kita tarik ke bawah. Nah, sudah selesai untuk gaji pokok dan tunjangan golongan. Lanjut ke gaji kotor. Di sini gaji kotor ketentuannya ya itu gaji pokok ditambah tunjangan golongan. Nah, di sini kita menggunakan rumus sum. Kita ketik saja sum buka kurung. Number 1-nya kita isi gaji pokok, number 2 kita isi tunjangan golongan, lalu kita karena tidak ada penjumlahan lagi, kita tutup kurung. Lalu enter. Lanjut kita ke pajak. Untuk pajak di sini ketentuannya diisi sebesar 2,5% dari gaji kotor. Langsung saja kita ketik sama dengan 2,5% dikali. Nah, kalau dalam Excel itu perkalian itu diberi tanda bintang, sedangkan pengurangan itu diberi tanda strip atau kurang. Sedangkan kalau ditambah itu bisa menggunakan tanda tambah atau menggunakan rumusan. Sedangkan untuk pembagian itu bisa menggunakan tanda garis miring. Nah, karena kita di sini ingin mengalihkan pajak, jadi kita menggunakan tanda bintang. Jadi pajaknya lagi 2,5% dikalikan dengan garis kotornya. Lalu enter, dan sudah ketemu lagi kita ke bawah. Nah, karena sudah selesai, nanti kita menuju ke gaji bersih. Gaji bersih di sini penentuannya itu gaji pokok dikurangi dengan pajak. Langsung saja itu sama dengan gaji kotor dikurang dengan pajak. Enter. Lanjut tarik ke bawah. Nah, untuk tabel bagian sini kita sudah selesai mengerjakan. Lanjut ke tabel bagian sebelah sini, yaitu jumlah gaji per bagian. Untuk bagi perbagian ini kita menggunakan rumus santih. Rumus santih itu adalah digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan sebuah kriteria tertentu gitu. Langsung saja saya praktekkan, itu sama dengan sum if kita kurung. Nah, di sini ada rank itu buat kolom bagian yang mau kita cari. Di sini kan ada, kita kan nggak tahu tuh. Di sini ada kolom bagian. Nah, maka kita buatkan di kolom bagian di sini. Baru kita kunci. Lanjut kita titik koma. Nah, di sini ada kriteria. Kriteria di sini tuh maksudnya kita ini mau mencari penjumlahan pada kriteria apa. Nah, karena di sini kita ingin mencari pada kolom bagian, pada kriteria bagian, maka kita di sini klik kolom bagiannya. Lalu kita beri titik koma. Nah, di sini ada sampainya. Sampainya itu maksudnya jumlah gajinya, jumlah gaji bersihnya. Lalu kita buat saja di sini. Jangan lupa tuh diberi tanda, jangan lupa dikunci lalu enter. Sudah ketemu untuk gaji bersih untuk bagian produksi. Selanjutnya kita tarik aja ke bawah untuk produksi. Sudah ketemu tuh gaji bersih per bagiannya. Nah, kita totalkan semuanya, berapa sih gaji bersihnya. Nah, kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum buka kurung
Untuk numbernya karena kita tidak ingin capek menulis dari number 1, number 2 dan selanjutnya, maka kita blok saja ini. Nah, ya lanjut kita turun dan enter. Nah, untuk jumlah gaji per bagiannya sudah ketemu, total juga sudah ketemu, dan untuk latihan 3-nya juga sudah selesai, maka kita lanjut ke latihan keempat. Untuk latihan keempat ini juga sama, yaitu laporan gaji karyawan PT Agung Jaya Surakarta. Tetapi kita lihat dulu ketentuannya, apakah berbeda apakah sama. Nah, untuk ketentuannya di sini, karena tidak ada tabel, maka kita menggunakan rumus shift ganda. Maka di sini mulai dari bagian jabatan itu semuanya kita menggunakan rumus shift ganda. Nah, yang pertama kita mencari golongan dulu. Untuk golongan sama, rumusnya seperti di latihan 3, yaitu menggunakan rumus shift ganda. Kita ketik yaitu sama dengan if kurung golongan tuh dimulai dari lama masa kerjanya. Jika dia lebih dari 17, maka dia titik koma, dia termasuk golongan C. Lanjut, jika dia lebih dari 9 tahun, maka dia termasuk golongan B. Jika dia sama dengan 9 tahun, maka dia termasuk golongan A. Nah, karena tidak ada kriteria lagi, maka kita turun. Jadi kita tarik ke bawah. Nah, ternyata golongan C semua, berarti artinya masa kerjanya dia lebih dari 17 tahun. Lanjut untuk gaji pokok di sini juga sama menggunakan rumus if sama dengan if jika kurung kita golongan A sama dengan 1 A. Lanjut ini kita ketik 150.000. Lanjut if tadi jika dia golongan B sebesar 250.000. Lalu jika dia golongan C, maka dia 400.000. Nah, karena tidak ada kriteria lagi, maka kita tutup turun dan enter. Nanti kita tarik ke bawah. Nanti kita ke kolom penilaian listrik. Untuk penilaian listrik itu diperoleh jika golongan A sebesar 3% dari gaji pokok. Nah, 3% dari gaji pokok itu artinya berarti 3% dikalikan dengan gaji pokok. Rumusnya juga sama menggunakan rumus shift ganda. Kita ketik di sini if buka kurung. Jika di golongan A, kita ketik golongan A-nya sama dengan tanda petik A, tanda petik, titik koma. Jadi kan 3% dikalikan tanda bintang dikalikan dengan gaji pokoknya. Gaji pokoknya itu 210. Lanjut titik koma. Lanjut lagi ke kriteria kedua, jika dia golongan B, maka 3,25% dari gaji pokok. Lanjut ke golongan C, yaitu 3,5 dari gaji pokok. Akan tidak ada kriteria lagi, maka kita tutup turun, enter. Lalu kita blok ke bawah, tarik ke bawah. Lanjut kita ke kolom gaji kotor. Untuk gaji kotor di sini ketentuannya gaji pokok ditambah tunjangan istri. Jadi kita langsung saja itu tentang nomor tambah gaji pokok nomor berdua itu tunjangan istri, lalu kita tarik ke bawah. Lanjut untuk ke kolom pajak. Pajak di sini ketentuannya diisi sebesar 2,5% dari gaji kotor. Untung saja itu sama dengan 2,5% dikalikan dengan gaji kotornya. Enter. Lanjut tarik ke bawah.
Nah, selanjutnya ke kolom gaji bersih. Gaji bersih ini ketentuannya gaji kotor dikurangi dengan pajak, yaitu sama dengan gaji kotor dikurang dengan pajak. Enter. Sudah ketemu gaji bersihnya, lalu kita tarik ke bawah. Oke. Nah, untuk kolom bagian dan jabatan, karena di sini tidak ada tabel tambahan, ya tidak ada tabel untuk mencarinya, maka kita di sini menggunakan rumus if. Langsung saja saya praktekkan. Sama dengan if kita kurung. Nah, kita lihat di sini di kode pegawai bagian kode bagian itu berada di sebelah mana, kanan atau kiri. Karena di sini dia berada di sebelah kiri, maka kita ketik left, buka kurung lagi. Kolom yang mau kita cari, titik koma. Karena kita ini mengambil dua huruf saja, maka kita ketik 2, titik kurung. Lanjut kita ketik sama dengan, lalu tanda petik. Jika dia PR, tanda titik koma, tanda petik, maka dia produksi. Tanda petik, titik koma. Kita copy saja, dia tepat. Lanjut jika dia KU, maka dia keuangan. Ini diisi berdasarkan ketentuannya ya. Lanjut, jika dia adil berarti administrasi. Lanjut jika dia PM, ya PM, maka dia pemasaran. Lanjut jika dia jadi berarti bidang. Bidang. Karena tidak ada kriteria lagi, maka kita beri tutup kurung. Lanjut enter. Setelah itu kita lanjut tarik ke bawah. Nah, lanjut kita ke kolom jabatan. Karena di sini jabatan juga tidak ada tabelnya, maka kita menggunakan if ganda juga, sama juga seperti di kolom bagian tadi. Itu sama dengan if buka kurung. Nah, kita lihat di jabatan ini kode pegawainya itu bagian sebelah mana. Ternyata di sini di bagian sebelah kanan, maka di sini kita ketik right, buka kurung. Kalau mau kita cari titik koma, kita mengambil berapa huruf, kita mengambil 2, titik kurung sama dengan tanda petik. Jika dia MJ, maka dia manajer. Lanjut titik koma. Jika dia ST, maka dia karena tidak ada kriteria lagi, maka kita tutup dulu. Lanjut enter. Nah, untuk jabatan sudah, lanjut kita tarik ke bawah. Nah, karena di sini untuk latihan 3 dan latihan 4 sudah semua terisi dan tidak ada lagi yang mau diisi, mungkin saya akhiri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.